Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hari ini kita akan membicarakan dan berdiskusi tentang bagaimana penyiapan profil peneliti di dalam proses untuk menyiapkan hibah Kemendikbud BRIN. Nah, kita sudah berlalu di tahun 2020 dan kita akan menuju 2021 pada pendanaan 2022. Nah, saya akan coba bagikan tip dan triknya sehingga kita semua bisa mempersiapkan dari sekarang tentang bagaimana profil peneliti harus dihias di dalam proses memenangkan daripada hibah dikti. Baik, saya akan share. Ya, para pemirsa sekalian, tentu saja mendapatkan hibah itu adalah merupakan suatu kebahagiaan. Berarti kita dipercaya oleh kementerian untuk melakukan daripada penelitian yang bisa sehingga penelitian tersebut bisa didanai oleh Kemendikbud BRIN. Nah, saya akan membagikan beberapa trik di dalam menghias daripada profil Sinditapmas kita. Baik, Bapak Ibu, tentu saja Bapak Ibu sudah paham bahwa kita mempunyai dua skema, yaitu penelitian kompetitif nasional dan penelitian desentralisasi. Nah, bagi kita penelitian yang kompetitif nasional, tentu saja kita akan menginduk yang namanya RIRIN atau Rencana Induk Riset Nasional. Di sini ada 9, di mana ada pangan, energi, kesehatan, transportasi, produk rekayasa, dan lain-lain. Tentu saja ini semua memudahkan kita. Kenapa? Karena di dalam sistem sudah ada bidang-bidang fokus daripada kompetitif nasional. Nah, kemudian apabila kita mau pakai skema desentralisasi, yaitu desentralisasi daripada PDUPT, PTUPT, dan PPUPT, maka kita harus siapkan dengan baik. Nih Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama kali beberapa ide dan bahan proposal tentu saja Bapak Ibu sudah siapkan. Nah, jangan lupa Bapak Ibu bedah proposal yang telah menang. Kemudian Bapak Ibu perlu cari kepada judul-judul yang pernah menang di dalam kompetisi nasional. Jadi Bapak Ibu bisa langsung masuk ke beranda daripada Sinditapmas untuk melihat kira-kira judul apa yang menarik. Nah, kemudian Bapak Ibu juga perlu lihat hasil karya Bapak Ibu dari jurnal-jurnal internasional dan juga nasional terkini. Kemudian Bapak Ibu perlu juga lihat topik-topik yang update, yang sedang merupakan isu strategis daripada negara. Kalau saat ini kita berada di masa pandemi, tentu saja COVID-19 adalah merupakan topik yang menarik, termasuk bagaimana menyiapkan new normal di dalam proses untuk penyiapan kita ke depan setelah pandemi. Nah, kemudian Bapak Ibu jangan lupa, Bapak Ibu juga berkolaborasi dengan peneliti lain yang merupakan daripada anggota riset kita, termasuk kemauan stakeholder pasar, dan sesuaikan. Saat ini kita akan membagikan trik tentang bagaimana menghias daripada profil ketua peneliti. Nah, hal ini perlu kita lakukan nih Bapak Ibu ya, para pemirsa. Kenapa? Karena semua review, semua pengusulan hibah sekarang tidak lagi pakai kertas dan pakai file, hard file, tetapi kita sudah melakukan review secara online oleh reviewer nasional dan juga reviewer universitas yang tersertifikasi. Nah, oke Bapak Ibu, kita tahu peta skema penelitian nih ya, bagaimana kita mengukur TKT dan seterusnya. Nah, kemudian nih jangan lupa nih Bapak Ibu ya, kalau kita berada di penelitian dasar, ada TKT 1 sampai 3, maka Bapak Ibu perlu lihat nih ya, jangan lupa ikro daripada buku panduan. Nah, saat ini kita pakai panduan 13, tapi tidak tertutup kemungkinan kita juga pakai buku panduan 14, 15, dan seterusnya. Tetapi secara prinsip hampir sama, nanti tinggal kita mengupdate saja. Nah, di sini ada beberapa persyarat daripada ketua.
Nah, jadi Bapak Ibu harus siapkan supaya Bapak Ibu tidak masuk kotak, bisa salah kotak ataupun salah skema di dalam memilih. Nah, jadi perhatikan di penelitian dasar adalah ketua pengusulnya S3 minimal asisten ahli atau S2 minimal lektor. Kemudian ketua pengusul harus punya apa nih Bapak Ibu ya? Minimal 2 artikel di database terindeks bereputasi. Bisa WOS, bisa Scopus. Nah, kemudian dan atau bahasanya dan atau nih Bapak Ibu ya, jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 2 atau 3 buku hasil penelitian ber-ISBN, IKP atau internasional. Nah, jangan lupa nih Bapak Ibu ya, untuk mengetahui prasyarat ini sesuai dengan kita, maka bagaimanapun juga reviewer akan melihat kepada profil peneliti. Nah, kemudian kita masuk ke penelitian terapan nih Bapak Ibu. Syaratnya apa lagi nih Bapak Ibu? Sama, S3 asisten ahli atau S2 lektor. Nah, ketua pengusulnya adalah minimal 2 artikel di database terindeks bereputasi, jadi bisa WOS ataupun apa namanya Scopus, dan atau jurnal nasional terakreditasi Sinta 12 atau memiliki 1 KI status terdaftar. Jadi bisa hak cipta, bisa paten sederhana, atau 3 buku yang ber-ISBN anggota IKP. Dan satu syarat lagi kalau terapan harus punya mitra calon pengguna. Nah, jadi Bapak Ibu kita bergerak dulu dari prasyarat yang ada di profil penelitian. Nah, ini adalah penelitian pasca sarjana penelitian disertasi doktor. Nah, kira-kira inilah yang menjadi prasyaratnya, di mana minimal 2 artikel sebagai penulis utama atau first author yang dipakai oleh promotor. Nah, dan kemudian kita juga punya yang namanya penelitian dasar unggulan perguruan tinggi atau PDUPT. Syaratnya hampir sama dengan PD tadi, tetapi kita mengacu kepada Renstra atau RIP daripada perguruan tinggi. Nah, apa lagi syaratnya nih Bapak Ibu ya? Jadi ketua pengusul memiliki 2 artikel di database terindeks bereputasi dan atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 2 atau 3 buku hasil penelitian ber-ISBN. Nah, untuk terapan juga hampir sama nih Bapak Ibu ya. Jadi 2 artikel database terindeks bereputasi dan atau jurnal nasional terakreditasi atau memiliki 1 KI terdaftar atau 3 buku. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan untuk bisa memanfaatkan kekuatan peneliti itu melalui daripada profil yang dihias melalui laman sinditapmas.ristekdikti.go.id. Jadi Bapak Ibu perlu update nih Bapak Ibu ya, yang sudah Bapak Ibu hasilkan sampai tahun 2020. Baik, kita akan langsung masuk ke lamannya nih Bapak Ibu ya. Sekarang kita akan menuju kepada beranda daripada sinlitapmas.ristekdikti.go.id ini Bapak Ibu ya. Jangan lupa Bapak Ibu, ini beranda ini adalah merupakan informasi dari semua kementerian terkait dengan pengumuman-pengumuman hibah baik penelitian atau pengabdian masyarakat. Baik, jangan lupa Bapak Ibu, kita akan masuk ke login NG2. Nah, kita masukkan NIDN kita, kemudian jangan lupa passwordnya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ada kesulitan dengan password, maka Bapak Ibu bisa menghubungi daripada admin daripada LPPM masing-masing perguruan tinggi. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke laman saya. Baik. Ya, Bapak Ibu, jangan lupa hias daripada profil Bapak Ibu dengan foto diri dan lain-lain. Nah, kita sekarang sudah sampai kepada beranda. Jadi di beranda ini Bapak Ibu sebenarnya adalah merupakan profil atau wajah kita.
Nah, untuk itu maka Bapak Ibu coba dilihat di beranda, Bapak Ibu sudah sinkron nggak dengan Sinta dan juga Scopusnya. Kemudian dari penelitiannya Bapak Ibu juga bisa melihat kira-kira penelitian yang pernah didapatkan pada tahun-tahun sebelumnya sudah masuk atau belum. Kalau belum, maka Bapak Ibu bisa berkontak dengan LPPM dari universitasnya masing-masing, termasuk pengabdian. Kemudian Bapak Ibu bisa update nih, mulai dari update artikel jurnal. Nah, Bapak Ibu bisa melihat nih, di sini ada data baru. Nah, kita klik data baru, kemudian kita masukkan judulnya nih Bapak Ibu ya. Jadi kebetulan ada judul, nama jurnal, jenis publikasi, ada peran penulis. Jadi peran penulis pun Bapak Ibu bisa melihat Bapak Ibu masuk first author atau co-author atau corresponding author. Kemudian pilih jurnalnya, jurnal internasional atau nasional terakreditasi atau tidak terakreditasi tetapi mempunyai ISSN. Nah, akhirnya Bapak Ibu masukkan. Nah, sebagai resepnya Bapak Ibu untuk mengetik URL, maka Bapak Ibu bisa copy paste dari beranda jurnalnya. Ya Pak, ya Bapak Ibu ya. Jangan diketik, tapi berasal dari copy dulu baru paste di URL jurnal yang memuat daripada artikel kita. Supaya apa? Supaya pada saat penilaian apabila diklik oleh reviewer, maka itu bisa langsung didapatkan. Nah, ada satu pengalaman saya di dalam review, Bapak Ibu, pernah jadi peneliti itu sudah memasukkan, tetapi ternyata URL yang diunggah itu adalah URL yang tidak sesuai. Nah, akhirnya peneliti reviewer mengatakan di situ didapatkan, tetapi URL-nya tidak bisa di-download. Nah, oke, Bapak Ibu, silakan untuk nanti berlatih untuk mendapatkan itu. Nah, kemudian tadi ada HKI nih, Bapak Ibu ya. HKI tadi merupakan salah satu proses di dalam profil ketua di penelitian terapan nih, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu memilih data baru, Bapak Ibu bisa melihat nih di sini nih, ya. Oke, kita akan melihat ada judulnya, ada jenis HKI-nya, ada paten, ada hak cipta, ada merek dagang dan lain-lain. Kemudian tahun pelaksanaannya juga bisa dilihat Bapak Ibu, nomor pendaftarannya, Bapak Ibu dan posisi granted dan lain-lain, nomor HKI dan URL dokumen HKI itu mengambil dari URL dari Kemenkumham. Ya, baik Bapak Ibu, jangan lupa nanti diunggah. Nah, saya akan menunjukkan sedikit Bapak Ibu, kita akan coba lihat. Saya akan membuka beberapa HKI dari saya, kebetulan saya memakai laman saya. Di sini ada beberapa pembelajaran nih Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu menyampaikan HKI-nya, sebaiknya adalah merupakan HKI, selain HKI-nya juga misalnya Bapak Ibu punya poster atau punya metode, maka disampaikan di situ Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita download di sini, maka kita akan bisa melihat HKI-nya, sertifikatnya bersama yang didaftarkan supaya para reviewer dan juga nanti bisa tampil di proposal hibah Bapak Ibu. Nah, kemudian kita masuk ke artikel proceeding, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat nih, saya akan melihat yang sudah saya isi aja. Nah, jadi cara mengisinya cukup sederhana, Bapak Ibu. Di sini ada judul, kemudian nama proceedingnya apa, Bapak Ibu, kemudian tahunnya berapa, Bapak Ibu first author atau co-author atau corresponding author. Kemudian volumenya berapa, nomornya berapa. Nah, URL-nya Bapak Ibu kopas dari laman jurnalnya langsung. Jangan dari laman repositori, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau dari laman repositori, apabila website Bapak Ibu di kampus sedang ada masalah, maka bisa tidak diakses oleh reviewer. Nah, baik Bapak Ibu, kita langsung unggah. Nah, kemudian jangan lupa Bapak Ibu simpan. Nah,
Kalau sudah disimpan, nanti Bapak Ibu punya tombol nih Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau revisinya pakai edit data, kalau Bapak Ibu menghapusnya pakai tombol hapus. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu untuk menghias prosiding. Kemudian untuk buku nih, jangan lupa nih Bapak Ibu ya. Untuk buku juga demikian juga Bapak Ibu bisa langsung melihat daripada apa namanya menambahkan data baru, kemudian mulai mengisinya. Nah, sebagai contoh nih, apa namanya, isian daripada buku apa saja. Di sini ada judul, tahun terbit, ISBN, jumlah halaman, kemudian nama penerbitnya jangan lupa disebutkan anggota IKAPI, kemudian URL daripada penerbit nih Bapak Ibu ya. Jangan lupa kalau sudah selesai Bapak Ibu bisa menyimpannya. Nah, oke, cukup mudah Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu punya karya monumental juga bisa dimasukkan. Kebetulan saya sendiri belum punya, tetapi Bapak Ibu bisa melihat di sini. Um, Kalau Bapak Ibu punya karya monumental apa saja, misalnya penulis naskah, sutradara, ataupun hasil-hasil perancangan dan lain-lain, mau nasional ataupun internasional, Bapak Ibu bisa pilih. Kemudian Bapak Ibu perlu deskripsikan karyanya. Kemudian jangan lupa nih Bapak Ibu sampaikan URL daripada karya monumental. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu pernah menyusun yang namanya naskah akademik, jadi apa yang dinamakan dengan naskah akademik itu adalah apabila Bapak Ibu membantu misalnya kementerian ataupun asosiasi lembaga dan lain-lain di dalam menyusun karya naskah akademik, maka Bapak Ibu bisa mengunggahnya di sini. Nah, di sini apa saja nih Bapak Ibu ya yang bisa kita lihat di sini. Jadi tahun naskahnya perlu dilihat. Kemudian naskah akademiknya apa judulnya? Jadi misalnya apa namanya kita akan punya misalnya naskah akademik pembahasan tentang pilkada. Nah, kemudian di situ ada undang-undangnya nih Bapak Ibu diminta. Kenapa? Karena di sini ada peraturan daerah, apa namanya undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu sebagai ketua ataupun anggota, kemudian tanggal penyerahan, pejabat penerimanya siapa? Karena naskah akademik tentu saja melibatkan kepada pengguna daripada naskah kita. Nah, jangan lupa Bapak Ibu kalau ada URL-nya, Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan kementerian yang kita bantu, kemudian atau Bapak Ibu bisa apa namanya menyapkolkan di dalam repositori ataupun apa namanya berkoordinasi dengan stakeholder yang ada. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu unggah hasilnya, kemudian Bapak Ibu simpan. Nah, baik Bapak Ibu, kira-kira hal ini merupakan salah satu trik dan tip di dalam menghias daripada proposal hibah kita. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan pada kesempatan yang akan datang, saya akan menyampaikan tentang tip dan trik di dalam penilaian profil Sinditabmas. Sehingga Bapak Ibu pas nanti di dalam merencanakan daripada proposal ke depan. Nah, alhamdulillah salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Salam sehat dan berkinerja di masa pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.